Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai mengapa 2 tambah 2 sama dengan 4. Entah mengapa, entah sejak kapan, dan bagaimana mulanya, Rekso selalu diganggu pikirannya oleh pertanyaan mengapa 2 tambah 2 sama dengan 4. Semakin dipikir, semakin tidak paham, semakin membingungkan. Mengapa pertanyaan seperti itu harus muncul? Bukankah seharusnya pertanyaannya adalah 2 tambah 2 ada berapa? Mengapa kali ini pertanyaan dan jawaban yang telah terjawab namun masih saja dipertanyakan? Inilah yang membuat Rekso menjadi bingung. Ketika coba ditanyakan kepada temannya dan bahkan kepada orang yang paling pandai di desanya, tidak sanggup menjawab. Dan tidak sedikit yang menganggap dia kurang kerjaan. Mengapa menanyakan sesuatu yang sudah jelas? Hal ini membuat Rekso tidak ingin lagi menanyakan pertanyaan itu pada orang lain. Dia pendam pertanyaan itu sendiri. Waktu terus berjalan tanpa terasa 1 tahun lebih Rekso dalam kebimbangan atas pertanyaan itu. Akhirnya suatu sore menjelang maghrib, ketika Rekso turun dari bus di pertigaan jalan menuju kampungnya, Desa Sendujaya, hujan turun agak lebat. Dia bergegas lari berteduh di teras minimarket yang tutup. Sesaat dia mengibas-ngibaskan bajunya yang basah, kemudian menekannya kembali. Dia mundur selangkah mepet ke dinding, menjauhi air hujan. Beberapa saat dia hanya diam dan diam. Tiba-tiba ia melihat 4 tutup botol air kemasan berwarna merah tergeletak di pinggir jalan. Bergegas diambilnya 4 tutup botol tersebut. Sambil duduk di lantai, 4 tutup botol itu diodak-adik. Diambil 2, tersisa 2. Diambil 1, tersisa 3. Diambil 3, tersisa 1. Diambil, dikembalikan, diambil, dikembalikan. Atau sama dengan dikurangi, ditambahkan, dikurangi, ditambahkan. Dan akhirnya dia tersenyum lebar. Akhirnya aku tahu mengapa 2 tambah 2 ada 4, katanya dalam hati. Sebab 2 tambah 2 adalah bagian atau cuilan dari 4. Sedangkan bagian lain dari 4 bisa 1 tambah 3, 4 tambah 0, 5 kurangi 1, 6 kurangi 2, 10 kurangi 6, dan seterusnya sampai tidak terhingga. Angka 4 adalah jawaban, sedangkan 2 tambah 2, 3 tambah 1, 5 kurangi 1 adalah pertanyaan. Itu artinya jawaban itu lebih dulu ada daripada pertanyaan. Sebenarnya hal ini bukanlah hanya urusan matematika, sekedar angka ditambah angka, angka dikurangi angka, angka dikali angka. Namun ini adalah matematika kehidupan. Dan jika matematika dikatakan sebagai ilmu pasti, maka matematika kehidupan adalah kepastian kehidupan atau segala sesuatu yang lebih pasti. Kita tahu bahwa gajah lebih besar daripada kambing. Namun untuk memastikan perbandingan yang jelas, kita harus menggunakan timbangan, baik itu kilogram, kuintal, ton, dan sebagainya. Misalnya kambing beratnya 50 kg dan gajah 2000 kg atau 2 ton. Itu artinya satu gajah beratnya sama dengan 40 ekor kambing. Perbandingannya jadi lebih jelas atau lebih pasti. Itulah mengapa matematika dikatakan sebagai ilmu pasti. Wahai anak-anakku, murid-muridku,
Jika kita sudah tahu bahwa jawaban mesti ada lebih dahulu, maka kita akan mudah memunculkan pertanyaan. Dengan modal pemikiran seperti inilah, kita akan menjadi seorang penemu dengan cara mencari dan mencari, mencoba dan mencoba, atau eksperimen. Dahulu mana gelas dengan air, dahulu mana ban mobil dengan angin, dahulu mana pisau dengan sayuran, buah-buahan, dan seterusnya. Semua yang telah tersedia di alam semesta ini bisa kita jadikan jawaban. Tinggal kita berpikir bagaimana memunculkan pertanyaan. Ketika melihat air, bagaimana kita bisa menampungnya, memindah-mindahkannya. Maka jadilah gelas, cangkir, timba, ember, galon, pipa, bahkan tangki yang amat besar. Semuanya karena adanya air. Ketika kita mau makan buah-buahan, tidak mungkin kita memakannya langsung. Bagaimana cara mengupasnya? Maka jadilah pisau. Bagaimana kita mau mengiris daging? Maka lahirlah pisau, dan seterusnya. Dengan anugerah akal dari Tuhan, manusia dapat menciptakan berbagai macam alat untuk mempermudah kegiatan sehari-hari. Bayangkan, tanpa corong, kita memindahkan minyak goreng dari drum ke dalam botol-botol yang kecil. Ini adalah bukti bahwa jika kita telah memahami hidup, semua yang ada di alam semesta bisa kita jadikan jawaban. Kita bisa menciptakan alat-alat apapun. Di dalam pernyataan 2 tambah 2 sama dengan 4, kita dapat memisahkan menjadi 2 bagian, yaitu 2 tambah 2 adalah pertanyaan dan 4 adalah jawaban. Dan ternyata 4 lebih dulu ada. Artinya jawaban itu lebih dahulu ada. Dengan rumusan bahwa jawaban lebih dahulu ada sebelum pertanyaan, maka apapun yang ada dalam alam ini bisa kita jadikan jawaban. Untuk memancing timbulnya pertanyaan, selalu mencari-cari pertanyaan, inilah yang akhirnya membentuk pola pikir, mencari, menganalisa, mencoba dan mencoba. Maka lahirlah pemikiran-pemikiran kritis yang pada akhirnya melahirkan banyak penemu. Dengan melihat dan memahami karakter angin, maka jadilah kapal layar, kipas angin, kincir angin, dan sebagainya. Dengan melihat dan memahami sifat api, lahirlah kompor, kapal motor, kereta api, dan sebagainya. Dengan mengenal sifat air, jadilah pembangkit listrik tenaga air. Dengan pikiran terasa begitu tajam, terlatih pola pikir analisis, maka manusia bisa mencapai peradaban yang begitu maju seperti sekarang ini. Dan semua itu berasal dari sebuah pertanyaan. Sekarang Rekso jadi mengerti mengapa dia diganggu dengan pertanyaan mengapa 2 tambah 2 sama dengan 4. Rupanya Tuhan telah mempersilahkan dia untuk menyadari dan mensyukuri anugerah akal yang telah diberikan kepadanya, kepada manusia. Dengan nafsu sebagai mesin pendorong, manusia memiliki ambisi yang luar biasa, memiliki mimpi setinggi langit. Dengan akalnya, manusia mampu mengontrol, mengukur ambisi apa dan bagaimana hingga terwujud menjadi kenyataan. Tidak salah jika status khalifah atau pengganti Tuhan disematkan kepada manusia. Di seluruh alam semesta ini, di antara semua makhluk, manusialah mahakarya Tuhan yang sangat ajaib, yang sangat menakjubkan. Wajar bila di dalam sebuah hadis qudsi Tuhan mengatakan, Al-insanu siri wa ana siruhu. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Jika tubuh kita, kehidupan kita sebagai manusia, kita jadikan jawabannya. Lalu pertanyaan apa yang bisa kita munculkan? Siapakah sebenarnya aku? Sejak kapan manusia itu ada dan sampai kapan? Untuk apa manusia diciptakan? Apa hubungan manusia dengan Tuhan? Dahulu mana Tuhan dengan manusia? Manusia butuh Tuhan ataukah Tuhan butuh manusia? Dan tentunya masih banyak pertanyaan yang bisa kita munculkan.
Sedangkan sebagaimana kita tahu bahwa jawaban lebih dahulu ada, maka mustahil ada pertanyaan tanpa jawaban. Contohnya adalah pertanyaan di atas. Mengapa 2 tambah 2 sama dengan 4? Yang semula kita anggap mustahil menemukan jawabannya. Namun setelah ketemu, ternyata memang benar bahwa setiap pertanyaan pasti sudah ada jawabannya. Sebagaimana nama kita, ketika kita mau berkenalan dengan orang lain, sebelum orang itu bertanya kepada kita sudah punya nama sebagai jawabannya. Cuman masalahnya kita selama ini sudah sadar atau belum bahwa memang jawaban itu lebih dulu ada daripada pertanyaan. Sekian dulu wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.